pemirsa, Desa Industri Mandiri sudah berada sejak tahun 2011. Dan saat ini saya berada di Selong, Lombok Timur yang sudah menggunakan teknologi dan ada Desa Industri Mandiri. Ya, ingin tahu Desa Industri Mandiri yang ada di Selong, Lombok Timur? Yuk ikutin saya. Indonesia dikenal memiliki lahan pertanian yang luas. Saat ini luas lahan pertanian diperkirakan mencapai 8,1 juta hektar dan luas perkebunan 11,8 juta hektar. Dilihat dari luas areal pertaniannya, Indonesia berpeluang untuk dapat swasembada pangan seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi keinginan untuk swasembada pangan masih merupakan perjuangan bagi Indonesia. Adalah seorang peternak sapi dari Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Hamdan Abidin, terpanggil untuk membuat terobosan dalam pertanian, yaitu dengan membuat pupuk. Proses pembuatan pupuk berbasis bioteknologi sangat sederhana. Kotoran sapi yang sudah kering baru bisa diolah dan dimasukkan ke dalam tempat selama beberapa hari. Lalu ketika gas sudah berkurang, barulah kotoran sapi diperas menggunakan air dan diambil intisari air kotoran sapi dan didiamkan kurang lebih 21 hari. Barulah pupuk cair dapat digunakan bagi tanaman. Peternak sapi Hamdan Abidin yang telah membuat pupuk organik cair Marolis dari kotoran sapinya yang bisa menghasilkan uang tambahan. Alhamdulillah, kalau ini lancar terus, insya Allah akan menambah hasil daripada kami selaku peternak maupun petani, ya, karena jadi seolah-olah kami akan mengolah petani itu dengan teknologi termasuk pupuk organik. Jadi insya Allah itu menurut pelatihan itu kalau kita pakai pupuk ini insya Allah hasilnya akan melimpah lah insya Allah, karena ini masih alami. Ya, pupuk organik cair Marolis dapat juga digunakan untuk keperluan pertanian lainnya seperti peternakan. Seorang peternak bebek, Abdul Rahim, memberikan campuran Marolis dan hasilnya kualitas dari telur bebek tersebut berbeda jika bebek tidak diberikan Marolis. Kandang bebek yang tidak berbau, kualitas kuning telur yang lebih besar, dan yang pastinya produksi naik hingga 80%. Saya beternak mulai dari tahun 2008 sampai saat sekarang ini. Cuma pada tahun 2010 saya mengenal Pak Cahyo. Beliau memberikan saya 4 liter Marolis, dan pada waktu itu adalah beliau nggak ngasih tahu apa keuntungan kegunaannya daripada Marolis ini. Keuntungan yang saya rasakan pada menggunakan Marolis ini adalah pertama, daya produksinya tinggi, yang kedua bisa menghilangkan bau amis daripada kotoran itik, yang ketiga adalah itik ini sehat. Sampai saat sekarang ini, makanya yang itik yang saya punya ini sekitar 800 ekor ini bisa mencapai daya produksinya adalah 80%.
kondisi lahan yang luas serta masyarakat yang mau berkembang dan belajar, seperti masyarakat Desa Selong, Lombok Timur ini. Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah membuat program Desa Industri Mandiri. Tujuan adanya program Desa Industri Mandiri untuk menumbuhkan wirausaha yang mandiri, baik dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan. Saat ini program Desa Industri Mandiri telah berlangsung kurang lebih 5 tahun. Memasuki tahun 2014, Desa Industri Mandiri juga telah merambah ke daerah Jawa Timur hingga ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Dari keberhasilan ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terus memperluas ke kabupaten, provinsi, dan desa yang berada di Indonesia. Desa Industri Mandiri adalah sebuah konsep pembangunan desa berdasarkan kompetensi yang ada, baik dari kemampuan masyarakatnya maupun sumber daya alamnya. Desa Industri Mandiri bedanya dengan desa-desa lain adalah Desa Industri Mandiri memiliki dukungan bantuan pemerintah untuk berkembang dan menghasilkan satu produk yang tidak hanya untuk desa itu sendiri, tetapi desa yang lain. Karena Desa Industri Mandiri harus mempunyai basis produk tertentu dan teknologi tertentu. Jadi Desa Industri Mandiri adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi desa berdasarkan sumber daya alam yang ada dengan kompetensi SDM yang memahami dan berbasis teknologi. Salah satu konsep dari Desa Industri Mandiri yaitu bahan baku memanfaatkan sumber daya desa dengan menggunakan alih teknologi hasil inovasi atau lembaga litbang dan menciptakan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Melalui Desa Industri Mandiri, masyarakat diharapkan berkembang dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain melalui pendekatan kelompok dan koperasi desa. Indonesia itu negeri agraris sehingga harus tercipta industri-industri kecil di mana pemanfaatan dari hasil barang atau hasil dari pertanian bisa diciptakan untuk industri. Pertama, kami mempunyai pemikiran dengan Dirjen IKM untuk menciptakan Desa Industri Mandiri diawali dari dua target. Pertama, pendirian rumah produksi untuk pupuk organik cair dan pendirian industri kecil untuk nutrisi organik cair, di mana ini sentralnya ada di desa-desa. Karena kami yakin bahwa apabila ekonomi desa itu menggeliat, ekonomi yang besar akan bisa terdongkrak dengan kuat. Dan alhamdulillah ini sekarang kami berharap dari NTB, walaupun NTB ini nomor yang ke-11 atau yang ke-12 pembuatan Desa Industri Mandiri, berharap dari NTB ini penerapan teknologi untuk budidaya padi yang berpotensi meningkatkan hasil 10 ton ke atas. Target perencanaan Desa Industri Mandiri hingga 2016 mendatang lebih dari 20 kabupaten di Indonesia. Harapannya, melalui pembinaan dari Direktorat IKM, dapat meningkatkan produksi pertanian sampai dengan hewan ternak, yang akhirnya dapat mengembangkan desa dan daerah tersebut. Kementerian Perindustrian kan melakukan beberapa penelitian, hasil penelitian pengembangan dari beberapa tenaga ahli yang ada di perindustrian, kemudian juga kita ada litbang
Badan Litbang dan lain sebagainya itu ingin kita implementasikan kepada industri. Contohnya ini yang pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini hasil dari rekayasa ataupun temuan salah satu peneliti dari IKM. Kemudian kita uji cobakan untuk menjadi bisa dikerjakan kepada kita kaitkan dengan penumbuhan wirausaha baru, terutama di bidang kimia, di bidang pupuk. Jadi kita membentuk mereka, sebetulnya direkrut dari para petani yang ada di desa-desa itu. Melalui kelompok tersebut mereka membuat pupuk organik yang semua fasilitas ataupun personelnya muncul dari desa itu sendiri, dari daerah tersebut. Dengan adanya produk pupuk organik cair dapat membantu dan meningkatkan kualitas produk tanaman padi dan sayur mayur. Contohnya saja, pertanian di Selong Lombok Timur. Hasil padi yang surplus dan bisa menyuplai untuk daerah lain. Untuk Lombok Timur, dalam rangka untuk swasembada pangan, memang kita 5 tahun terakhir ini selalu surplus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, kemudian kita kalikan dengan, kita bagi dengan hasil pertanian khususnya padi, maka kita selalu surplus. Dan untuk tahun 2015 ini kita kurang lebih sekitar di atas 100 ton beras kita surplus untuk Kabupaten Lombok Timur. Ini semua dari keberhasilan otsus yang kita laksanakan mulai MT 2014-2015 sampai 2015. Lombok Timur ini juga daerah yang pertaniannya kental. Lombok Timur saya harapkan masyarakatnya akan bahkan lebih baik dari daerah-daerah lainnya. Kenapa demikian? Diharapkan Lombok Timur akan menjadi lumbung padi untuk ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia yang ada di selatan. Di sana kita tidak harus lagi mendatangkan padi dari Jawa misalnya, tapi Lombok Timur akan menjadi lumbung padi karena produktivitasnya tinggi dan bahkan hasil padinya organik. Pengembangan program Desa Industri Mandiri terus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Melalui Desa Industri Mandiri terus mengembangkan inovasi dan teknologi terbarukan.